wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya secara teknis bagaimana pengisian untuk SKP guru khususnya yang mulai berlaku tahun 2021 ini, di mana pada SKP yang terbaru ini itu menindaklanjuti peraturan pemerintah ya nomor 30 tahun 2019 ini dengan SE dari Menpan nomor 3 tahun 2021, di mana menurut peraturan bahwa peraturan ini berlaku 2 tahun setelah diterbitkan. Jadi ini 2019 dan sekarang 2021 sudah mulai berlaku. Jadi pada pola SKP baru ini itu ada 11 perbedaan ya. Dan di sini terlihat ada 2 periode, mulai dari SKP periode Januari Juni 2021, kemudian ada SKP periode Juli Desember 2021. Di sini nanti ada pengukuran DP3 dan prestasi kerja. Itu juga di SKP yang periode Juli Desember juga ada pengukuran DP3 dan prestasi kerja. Namun di sini ada yang baru, yaitu ada integrasi penilaian prestasi kerja PNS-nya. Gabungan dari periode Januari sampai dengan Desember. Perbedaan SKP tahun sebelumnya dengan yang terbaru ini itu ada sekitar 11 perbedaannya. Tidak saya jelaskan di sini, nanti bisa dilihat secara teknis. Ini sudah bulan April ya. Seharusnya menurut peraturan pembuatan SKP itu diawali dari bulan Januari ya. Target itu dibuat di bulan Januari. Namun mau bagaimana lagi? Sedangkan peraturan ini munculnya di bulan Februari kemarin ya. Dan dari BKN pun belum ada aplikasi resmi yang dibuat oleh BKN untuk menjadi acuan. Namun walaupun demikian, ini ada sebuah aplikasi ya. Terima kasih kepada yang telah membuatnya. Ini hampir sama dengan aplikasi-aplikasi untuk SKP sebelumnya, cuma ada sedikit perubahan pada menu-menu tertentu. Jadi aplikasi ini meskipun bukan keluaran resmi dari BKN, namun bisa digunakan untuk memudahkan kita membuat SKP yang pola terbaru ini. Baik, kita langsung saja untuk penjelasan secara teknis. Jadi dari format ini kita tentukan dulu jenis gurunya. Di sini ada pilihan apakah guru kelas atau dia guru BK. Lalu pada tugas tambahan apakah memiliki tugas tambahan atau tidak. Kemudian pangkat dan golongan itu sesuaikan dengan guru yang bersangkutan. Jasa terakhir tentunya di sini yang dipilih adalah S1 ya. Nah, S1 sesuaikan dengan jasa terakhir dari guru yang akan dinilai. Kemudian jumlah jam pelajaran ini umumnya ya 24 jam sampai dengan 40 jam. Lalu pada jumlah konseling atau binaan per tahun ini kita isikan saja 150 sampai 250 yang paling atas ya. Ini benarnya diisi jika dia adalah guru BK ya, konselor. Jika tidak ya diabaikan saja. Kemudian untuk target AK itu 100%, 100%, dan ini juga sama 100%, 100%. Nah, di sini ada 2 pola SKP. Kita mulai dulu dari yang periode Januari Juni, klik. Nah, di sini pada formulir sasaran kerja ini menurut peraturan itu kita isikan itu di awal bulan ya. Yaitu harus Januari mulai kita isi. Ini gimana lagi kalau baru kita buat sekarang ya kita bayar hutang.
Kemudian di sini pejabat penilai kita isikan sesuai dengan pejabat yang menilai. Lalu di sini juga kita isikan data dari pegawai yang akan dinilai. Nah, di sini angka-angka ini otomatis ya, akan muncul otomatis sesuai dengan kuantitas yang kita buat di sini. Nah, dan isian ini itu setiap guru bisa berbeda ya, bisa berbeda, tidak mesti sama, karena bergantung pada target yang akan dicapai oleh guru tersebut. Bagaimana cara pembuatan poin-poin ini, penentuan poin-poin ini untuk setiap guru itu tidak bisa dijelaskan secara rinci di sini. Mungkin nanti akan ada video khusus untuk bagaimana cara membuat SKP sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu prosesnya sangat panjang ya, jadi butuh waktu yang cukup lama jika dia harus dibuat dalam video. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah tanggal, tempat dan tanggalnya. Sini titian resah 2 Januari 2021. Nah, pastikan tanggal yang kita buat di sini adalah bukan tanggal merah ya, bukan tanggal merah. Oke, kita kembali. Kemudian setelah target tadi kita ke pengukuran. Nah, di sini yang berbeda dengan SKP sebelumnya adalah jangka waktu penilaiannya. Di sini mulai Januari sampai dengan 30 Juni, artinya hanya 6 bulan. Kalau SKP sebelumnya itu 1 tahun. Nah, untuk di kolom target ini tidak ada perubahan. Nah, yang sedikit berbeda adalah pada ini ya, sebelumnya itu 12 bulan, di sini 6 bulan ya. Sama tadi di target itu dibuat 6 bulan karena periodenya selama 6 bulan, bukan 12 bulan. Di realisasi begitu juga, sama seperti pengisian SKP sebelumnya. Yang berbeda hanya di waktu ya, di waktunya 6 bulan saja. Lalu perbedaan lagi ada di tanggal penetapan, yaitu di akhir dari periode penilaian. Di sini Juni berarti ya 30 Juni 2021. Kemudian pada menu berikutnya itu pada DP3. Kita lihat DP3-nya. Secara umum DP3 untuk yang SKP ini sama, tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Hanya saja perbedaannya di ini ya, periode bulannya. Untuk di sini tanggalnya ya disesuaikan dengan tanggal akhir penilaian, yaitu 30 Juni. Kemudian diterimanya itu setelah dari bulan ini ya, 1 Juli, dan pastikan juga tanggal 1 Juli itu bukan tanggal merah. Kemudian diterima oleh atasan pejabat itu biasanya ada selang waktu beberapa hari ya. Di sini saya contohkan 5 Juli, ini tergantung nanti dengan ketetapan dari dinas pendidikan masing-masing. Untuk data ini itu sudah otomatis sesuai dengan data yang awal kita isi, jadi tidak perlu mengisi lagi. Hanya saja di data atasan pejabat penilai ini kita isi manual, sesuaikan dengan pejabat penilainya. Lalu prestasi kerja. Nah, di sini ada menu baru ya, yang sebelumnya tidak ada. Jadi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 itu ada penilaian prestasi kerja PNS ya. Di sini untuk pejabat dan data yang dinilai itu mengikuti yang awalnya ada otomatis. Nah, di sini yang perlu kita isi hanya pada tanggal penilaian ya, sesuaikan tanggal penilaian kapan dengan tanggal penetapan ini. Itu saja yang kita isi, yang lainnya sudah otomatis. Kemudian kita kembali. Nah, ini untuk periode SKP Januari Juni 2021. Lalu sekarang kita untuk yang SKP kedua, itu periode SKP Juli Desember 2021. Kita coba saja langsung. Di sini sama, untuk data pejabat penilai dan pegawai yang dinilai sudah otomatis sesuai dengan yang kita buat di awal pada cover. Nah, yang di sininya ini menyesuaikan dengan target dari setiap guru yang akan membuat. Nah, perbedaannya lagi dengan SKP sebelumnya, ini waktunya ya, hanya 6 bulan periodenya ya, 6 bulan.
Lalu di tempat dan tanggalnya ini juga menyesuaikan kapan awal target itu dibuat. Karena ini periodenya Juli hingga Desember, maka dibuat di awal, yaitu di Juli. Lalu kita kembali ke menu depan. Untuk pengukuran Juli, Desember, nah di sini jangka waktunya itu per Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk nilai ini mengikuti otomatis, kita hanya akan nanti di realisasi ini yang mengisi ya. Mengisikan mutu, kualitas atau mutunya, kemudian waktunya. Ini saja yang kita isi. Di target yang kita buat di awal bulan, itu diisi realisasinya di akhir bulan. Untuk yang target ini diisi di awal bulan penilaian ya. Kemudian untuk realisasi di akhirnya. Berarti kalau awalnya Juli ya berarti ini targetnya kita buat di awal Juli. Dan untuk realisasi itu kita isikan di bulan Desember. Nah di sini untuk tanggal tempatnya itu menyesuaikan tanggalnya ya di akhir penilaian, periode penilaian. Dari sini sudah ada nilai itu otomatis. Kemudian kembali ke depan. Untuk DP3, nah ini ada perbedaan dengan yang PP nomor 30 tahun 2019. Kalau yang di peraturan lama itu batas konversi nilainya hanya sampai 100. Tapi untuk yang terbaru ini sampai dengan 120 ya, 100 sampai 120. Jadi ada perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu silakan baca di peraturan ya, surat edaran ya, Menpan RB yang nomor 3 tahun 2021 itu. Nah, di sini periodenya Juli Desember ya. Untuk tanggal dibuat ya tanggal akhir periode 31 Desember, kemudian diterima oleh pegawai bersangkutan yaitu di bulan Januari tahun setelahnya tahun 2022. Nah, ini sesuaikan tanggalnya, jangan sampai tanggal merah di sini ya. Kemudian diterima oleh atasan penjabat menilai, biasanya ada selang waktu setelah ini 1 sampai 2 hari. Untuk data penilai dan data pejabat yang dinilai, untuk data yang dinilai dengan pejabat penilai itu otomatis diisikan sesuai dengan cover. Kemudian untuk atasan pejabat penilai ini kita isikan manual sesuai dengan pejabat yang menilai. Kemudian yang baru di sini ada lagi di prestasi kerja ya. Prestasi kerja pada periode Januari Juni itu tidak ada ide baru ya. Namun untuk yang periode Juli Desember 2021 itu ada tambahan unsur yang dinilai selain sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja pegawai, itu ada ide baru. Nah, di sini. Jadi berapa ide baru yang dibuat oleh guru tersebut itu dibuat di sini. Nah, untuk ide baru ini boleh juga kosong jika memang tidak ada. Namun ide baru ini nanti mempengaruhi pada kategori nilai ya. Kategori nilai. Misalkan guru tersebut tidak memiliki ide baru sedangkan nilainya akhir itu antara 100 sampai 120, nanti konversinya tetap akan bernilai baik. Tapi jika dia memiliki ide baru di sini, ini akan menjadi nilainya akan menjadi sangat baik ya. Meskipun nilainya sama 100, rentangnya 100 sampai 120, namun pada nilai kategorinya akan berbeda. Jadi ini ide baru ini mempengaruhi. Kemudian di sini yang perlu dibuat ya ini. Isi adalah tanggal penilaian, kemudian ide barunya dan tanggal penetapannya. Nah, demikian ya Bapak Ibu penjelasan teknis singkat bagaimana perbedaan antara SKP tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini. Untuk tutorial secara jelas, secara rinci bagaimana membuat target dan realisasi mungkin akan dibuat pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.